Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Judokan Les, kali ini bersama Kak Ai. Ya, Kak Ai akan memberikan materi ke adik-adik mengenai bilangan pecahan. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi, bilangan pecahan itu apa sih? Bilangan pecahan itu bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Jadi menunjukkan bagian tertentu dari total keseluruhan ya. Contohnya seperti apa, Kak? Nah, ini pizza nih. Siapa yang suka pizza, yuk? Ini satu keseluruhan nih ya. Ada satu pizza dibagi dua. Nah, sehingga masing-masing bagian ini itu dapat disajikan dalam bilangan pecahan 1/2, karena satu pizza dibagi dua, jadinya 1/2, 1/2 gitu. Kalau satu pizza ini dibagi 4, ya berarti 1/4. 1/4 ini bilangan pecahan ya. Jadi 1/4 ini menunjukkan bagian potongan pizza ini dari keseluruhan pizza. Berikutnya ini ya, ini contoh kue nih. Kue ini jadi dibagi dua, kemudian separohnya dibagi dua lagi, jadi tinggal 1/4. 1/4-nya udah dimakan nih, tuh ya. Dan yang ini 1/2,5. Ini juga nih, ini pizza lagi nih. Pizza dibagi dua, kemudian pizza dibagi 3, pizza 1 dibagi 4 ya. Jadi bentuk umum pecahan itu, misal nih ada pecahan 1/4. Yang satu ini kita namakan pembilang, yang bawah 4 ini kita namakan penyebut gitu ya. Ini materi adik-adik dapatkan di kelas 1 SMP, kelas 7, atau di SD. Di SD juga diajarkan. Oke, berikutnya. Di sini kakak akan mengenalkan adik-adik itu dengan pecahan senilai. Pecahan senilai itu gimana, Kak? Pecahan senilai itu pecahan-pecahan yang bernilai sama. Ya, kenapa bisa bernilai sama? Itu jika pembilang, ya pembilang tadi yang di atas, pembilang dan penyebutnya itu dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama ya. Pembilang itu yang di atas, yang di bawah itu penyebut. Contohnya 1/2 atau setengah. 1/2 ini itu sama dengan 2/4. Senilai. Kok bisa senilai, Kak? Ya, jadi di sini 1 pembilangnya itu dikali 2, penyebutnya itu dikali 2 juga. Jadi pembilang dan penyebut itu masing-masing dikali 2 ya. Jadi di sini 1 dikali 2 ketemunya 2, 2 kali 2 ketemunya 4. Jadi setengah ini akan senilai dengan 2/4 ya. Contoh lagi, itu pun nanti bisa didapatkan dengan membagi. Jadi nggak cuma dikali ya, tapi membagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya itu pun akan jadi pecahan yang senilai. Contohnya 25/30. 25/30 ini masing-masing pembilang dan penyebut itu dibagi 5. Nah, masing-masing dibagi 5 nih. 25 dibagi 5, 5, 30 dibagi 5, 6. Sehingga 25/30 itu akan senilai dengan 5/6. Udah bisa ya? Oke, di sini kakak kenalin dengan pecahan senilai karena menyederhanakan pecahan itu nanti akan adik butuhkan, adik perlukan itu ketika operasi penjumlahan maupun pengurangan ataupun perkalian pembagian. Oke, lanjut ya. Yuk, kita berlatih dulu nih. Jadi pertanyaannya, perintahnya itu kita diminta untuk sederhanakan bentuk pecahan di bawah ini. 12/16 ini kita sama-sama dibagi dengan 4 ya. 16 ini juga dibagi dengan 4, sehingga 12 dibagi 4 itu 3, 16 dibagi 4 itu 4. Sehingga 12/16 bentuk paling sederhananya adalah 3/4. Oke, karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 4. Kemudian yuk 8/16. Mau dibagi berapa nih? Misal adik-adik ya belum tahu nih, Kak dibagi 2 gitu. Nggak apa-apa, boleh saja. 8 dibagi 2. Oke, ini 16 dibagi 2 juga. Sehingga ini ketemunya 4/8. Apakah ini udah yang paling sederhana? Masih bisa disederhanakan lagi nggak? Sama-sama dibagi berapa?
Oke, jadi ini sama-sama kita bagi 4 ya. Ini bagi 4, yang bawah juga dibagi 4. Oke, kalau 4 dibagi 4, 1 ya. 8 dibagi 4, 2. Jadi setengah ini udah bentuk paling sederhana dari 8/16. Ini senilai karena dibagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Oke, 30/40 ya. Jadi ini sama-sama dibagi berapa? Yuk, biar bentuknya paling sederhana dibagi 10 ya. Dibagi 10. 30 bagi 10, 3. 40 bagi 10, 4. Oke. Kemudian ini 25 dan 35. Yuk, dibagi berapa? Dibagi, caranya membagi biar dapat bentuk yang paling sederhana itu Adik cari KPK sebenarnya. Mohon maaf, FBB. Jadi dicari FBB-nya nih. Ini sama-sama dibagi 5. Itu ya. Sehingga ini 25 bagi 5 ketemunya 5, 35 dibagi 5 ketemunya 7. Oke, jadi seperti itu ya cara menyederhanakan pecahan. Kemudian kita akan membandingkan nilai pecahan nih. Membandingkan nilai pecahan ya. Jadi ada dua bilangan pecahan, ini dibandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Contohnya, ayo. Tentukan pecahan mana yang lebih besar, 2/3 atau 3/5. Ya, caranya seperti apa? Ini caranya tinggal dikali silang. Ya, jadi 2/3, 3/5. 5 dikali 2 berapa? 10. Ini 3 dikali ke atas, 3 dikali 3 ketemunya 9. Kalau 10 sama 9 lebih besar mana? Lebih besar gini ya. Sehingga ini 2/3 akan lebih besar daripada 3/5. Tuh. Yuk lanjut. Ini 2/5 sama 3/7. 7 dikali 2 berapa? 14. Kemudian 5 dikali 3, 15. Ya, sehingga ini kan 14 kurang dari 15 nih. Ya, sehingga ini 2/5 itu kurang dari 3/7. Tuh. Yuk, yang ini yuk dikali silang lagi ya. 11 kali 1, 11. 5 kali 2, 10. Sehingga ini 11 sama 10 lebih besar 11. Sehingga 1/5 ini akan lebih besar dari 2/11. Maaf, 2/. per 11 ya. Yuk, kemudian nih 11 kali 3, 33. 7 kali 5, 35. Ini 33 lebih kecil ya, sehingga 3/7 itu lebih kecil dari 5/11. Oke, caranya seperti ini ya, tinggal dikalikan silang saja. Cuman hati-hati nih, dikali silangnya dari bawah ke atas, jangan kebalik. Misalnya yang nomor pertama ya, 2/3 sama 3/5. Nah, adik-adik kebalik nih, kalinya ke bawah. 3 kali 3, 9. Ini 10. Sehingga gini, jadi 2/3 kurang dari 3/5. Ini salah, kalinya ke atas ya. Oke, seperti itu. Jadi ini bagaimana caranya adik-adik membandingkan dua bilangan pecahan. Oke, lanjut ya. Di sini kakak ajarin penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, pengurangan dan penjumlahan bilangan pecahan. Ya, jadi di sini adik-adik akan kakak kenalin dengan cara kupu-kupu. Wow, ada cara kupu-kupu. Oke, jadi cara kupu-kupu ini gimana? Ayo kita belajar ya. Misal kakak ada soal nih, 2/3 ditambah 3/5. Ya, 2/3 ditambah 3/5. Dengan cara kupu-kupu kita bisa selesaikan ini. Yang pertama ya, kita kelompokkan, kita bikin seperti ini ya. 2 sama 5, 2 dikali 5 ketemunya 10 ya. Kemudian 3 dikelompokkan dengan 3, 3 dikali 3 ketemunya 9. Yang bawah ini dikali, jadi 3 kali 5 ketemunya 15. Nah, ini bentuknya seperti kupu-kupu nih. Sehingga 2/3 ditambah 3/5 sama dengan yang atas 10 ditambah 9
yang bawah 15. Sehingga jadinya 19/15. Seperti itu. Ini dikenal dengan cara kupu-kupu karena di gambar ini mirip dengan kupu-kupu. Oke, lanjut ya, kita latihan soal. Kita biasakan nih gambar kupu-kupu. 1/4 ditambah 2/3 yuk. 1 dikali 3 ya, ketemunya 3. Yang ini 4 dikali 2 ketemunya berapa? 8. 4 kali 3 yang bawah ketemunya 12. Sehingga 1/4 ditambah 2/3 sama dengan ini yang atas ya, 3 ditambah 8 dibagi 12 ketemunya 11/12. Oke, yuk lagi ya. 4 dikali 7 berapa? 4 dikali 7 ketemunya 28. Ini 5 dikali 2 ketemunya berapa? Ketemunya 10. Kemudian 5 kali 7 35. Sehingga 4/5 dikurangi 27 sama dengan 28 dikurang 10 dibagi 35. Sehingga ketemunya 18/35. Gitu ya. Yuk lanjut yuk. 5/6 dikurangi 2/5. 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 dikali 2 sama dengan 12. 6 dikali 5 30. Sehingga ini 25. Oke, tandanya min ya. Sehingga min 12 dibagi 30. Ketemunya 25 kurangi 12 13/30. Itu ya. Yuk cara kupu-kupu lagi yuk. 2 dikali 3 ketemunya 6 ya. Kemudian 1 dikali 5 ketemunya 3. 5 dikali 3 15. 2 kali 3 6 dikurangi 3 ditambah ya, maaf. Terus yang bawah penyebutnya 15 ya. Maaf, ini 5. Wah, kakak salah nih. 5 kali 1 5. Sehingga 6 tambah 5 11/15. Jadi gitu ya cara penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu. Kalian bisa pakai cara kupu-kupu. Oke, belajarnya dengan kakak itu dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan ikutin terus channel Juragan Les agar adik-adik bisa dapatkan tips and tricks pelajaran matematika yang lainnya. Oke, sekian ya, semoga bermanfaat buat adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.